Ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan lainnya. Hadis ini bersumber dari dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan juga Abu Hurairah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. 5 kalimat kalau seseorang membacanya dalam kondisi dia sakit, kemudian Allah takdirkan dia meninggal, maka kalimat-kalimat ini menyebabkan orang tersebut tidak akan disentuh api neraka. 5 kalimat kalau seseorang sedang sakit, tidak pernah meninggalkan sampai dia meninggal, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Apa 5 kalimat itu? Baik, kita baca riwayatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rawa Ibnu Majah fi sunanihi. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab sunannya dari Abi Hurairah radhiyallahu an dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Keduanya pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar." Apabila seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah Allahu akbar, qala Allah azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab dan mengatakan, sadaqa abdi, hambaku telah benar, la ilaha illa ana wa ana Allahu akbar. Karena tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, dan aku sendiri adalah zat yang maha besar. Wa idza qala al-'abdu, apabila hambaku berkata la ilaha illallah wahdah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, maka Allah akan menjawab, sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi, hambaku telah benar dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku saja. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, apabila hambaku berkata tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab, sadaqa abdi, hambaku telah benar, la ilaha illa ana wa la syarikali, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya dan tidak ada sekutu bagi saya. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, apabila hamba Allah berkata tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bagi dia kekuasaan dan pujian, maka Allah akan jawab, sadaqa abdi la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu, hambaku telah benar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, dan bagiku kekuasaan dan bagiku pujian. Wa idza qala la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, dan apabila seorang hamba berkata tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, maka Allah akan menjawab, sadaqa abdi la ilaha illa ana wala haula wala quwata illa bi, hambaku telah benar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik aku. Kata Nabi SAW di ujung hadis, man razaqahunna inda mautihi lam tamassahun nar,
siapa yang Allah rizkikan sebelum kematiannya dia membaca 5 kalimat ini, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Dalam riwayat, man qalaha fi maradihi thumma mata lam tat'amhu an-nar. Siapa yang berkata saat kondisi sakitnya, siapa yang berkata saat kondisi sakitnya dengan 5 kalimat tersebut, kemudian dia mati, maka neraka tidak akan memakannya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 kalimat ini, pertama, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdah. Yang ketiga, la ilaha illallah la syarikalah. Yang keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Dan yang terakhir, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hendaklah seseorang dianjurkan untuk membaca 5 kalimat ini. Kata beliau, seseorang hendaklah dianjurkan membaca 5 kalimat ini, terutama saat dia sedang sakit. Kenapa? Beliau mengatakan karena ini adalah kalimat yang luar biasa, kalimat yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Bahkan dikatakan oleh Imam Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, wa fil hadits dalilun ala anna hadhil kalimatil madhkurati fil hadits idza qalaha al-'abdu fi maradihi wa mata fi dhalikal marad ala tilkal kalimat ay kanat khatimatu kalamihi alladhi yatakallamu bih aqilan mukhtaran lam tamassuhu an-nar. Kata Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadis ini sebagai dalil bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan seorang hamba saat sakitnya kemudian dia mati dengan kalimat-kalimat itu, dia ucapkan dengan pilihan dia dan akal dia, maka dipastikan neraka tidak akan menyentuhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalimat-kalimat ini menjadikan neraka tidak menyentuhnya bagi orang yang mengucapkannya? Tentu ini sebuah soalan. Ada apa dengan 5 kalimat ini? Maka Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala membuat bab dalam sahihnya. Beliau mengatakan, zikrul kalimatil lati idza qalaha al-mar'ul muslim saddaqahu rabbuhu jalla wa ala alaiha. Kalimat-kalimat yang apabila seseorang muslim mengucapkannya, kemudian Allah benarkan ucapannya, razaqahunna inda mautihi lam tamassahun nar, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Sebagian ulama mengatakan karena di dalamnya terdapat kalimatut tauhid